Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kembali berjumpa dengan saya Irawan Harahap. Kita masih membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Salah satunya adalah mengenai pelayanan darah, teman-teman semuanya. Kita tahu transfusi darah, kemudian kebutuhan akan darah, itu memang salah satu persoalan yang sering kita temukan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, pada pasal 114, teman-teman semuanya, itu sudah diatur ya kalimat yang mengatakan begini. Pelayanan darah merupakan upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta tidak untuk tujuan komersial. Nah, ini unik ya, karena ada kalimat serta tidak untuk tujuan komersial. Darah, dikatakan, diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat, memenuhi kriteria seleksi sebagai donor, dan atas persetujuan donor. Darah yang diperoleh dari donor darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan darah. Nah, itu dulu yang kita lihat, teman-teman semuanya. Nah, kemudian ada ketentuan mengenai kalimat begini. Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun. Nah, kalau sudah ada kalimat dilarang, biasanya tentu ada sanksi hukum, teman-teman semuanya. Jadi contohnya begini, ketika si A memiliki orang tua atau dirinya sendiri membutuhkan yang namanya darah untuk transfusi dirinya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan darah itu didapatkan? Kalau undang-undang bilang itu seharusnya dengan cara donor darah, teman-teman semuanya. Tapi bagaimana jika ada praktek jual beli darah? Sementara ada supply karena adanya demand, adanya persediaan karena adanya permintaan. Bagaimana kondisi seperti itu, teman-teman semuanya? Kita lihat di dalam ketentuan, teman-teman semuanya, pasal 431. Di sini dikatakan begini. Setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apapun, saya ulang ya, orang memperjualbelikan darah dengan alasan apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Mari kita belajar sedikit tentang hukum pidana, teman-teman semuanya. Karena menurut saya ini menjadi sebuah kebutuhan, karena kalau saya lihat di dalam bagian penjelasan terhadap pasal 431 ini, teman-teman semuanya, ini memang kalimatnya adalah cukup jelas gitu ya. Jadi tidak ada penjelasan lagi. Nah, bagaimana penerapan sanksinya? Saya ulas satu persatu ya. Setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apapun. Siapa itu setiap orang? Nah, kalau di dalam bagian di dalam bagian ketentuan umum ya, tepatnya di pasal 1 dikatakan di sini, teman-teman semuanya, yang dimaksudkan dengan orang itu ya, siapa? Apakah pribadi-pribadikah atau bagaimana? Di sini dikatakan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Jadi orang yang dapat diberikan sanksi pidana itu tidak hanya pribadi-pribadi, tetapi kalau jika ada usaha tertentu, ya, badan usaha tertentu yang korporasi itu yang memang dia kegiatannya memperjualbelikan darah, maka ketentuan pasal 431 ini dapat dikenakan pada dirinya. Nah, namun kalau kita lihat di sini kan memang paling lama 3 tahun ya. Jadi kalau paling lama 3 tahun itu ya hakim dapat memutuskan mulai dari hukuman ya 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan boleh. Yang penting adalah batas akhirnya adalah 3 tahun. Yang kedua, teman-teman semuanya, dalam hukum itu agak ribetnya begini. Ini ada kalimat dan.
ada kalimat dan atau, ada kalimat atau, ya. Nah, kalau di sini memang ketentuannya adalah atau. Jadi hakim hanya akan bisa memberikan putusan itu bagi pelaku orang yang memperjualbelikan darah ini, teman-teman semuanya, memilih apakah dia memberikan hukuman pidana penjara yang paling lama 3 tahun itu, atau dengan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, ini juga bisa kita diskusikan lagi nih teman-teman semuanya. Memperjualbelikan darah ini apakah hanya dikenakan pada penjualnya saja atau juga termasuk pada orang yang membelinya? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak dibenarkan memperjualbelikan darah dengan alasan apapun juga. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin tanyakan tentang ketentuan hukum, ya, hukum kesehatan, hukum perdata, silakan teman-teman komentar. Nanti akan saya bahas dalam video-video yang lainnya. Saya tidak akan membahas satu persatu karena kalau kita bahasnya dalam video itu lebih mudah dicerna dan kemudian dapat mudah diakses oleh siapapun juga. Jika video ini menurut Anda bermanfaat, silakan subscribe channel kami, bagikan dan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Salam saya dari Irawan Harahap dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.